Shalom pagi. Ibu. Pagi juga shalom. Selamat pagi. Pasti semua sehat-sehat ya. Dan saatnya kita akan beribadah. Adik-adik semua duduk manis. Kita akan memulaikan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Engkau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan
kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang 1 minggu Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan, baik dalam setiap sekolah kami, pekerjaan kami sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau telah menolong dan menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, terlebih-lebih juga Tuhan adik-adik kami yang sedang sekolah minggu online pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jadikan mereka anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan ya Ibu. Kita akan menaikkan pujian. Kita terus menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Delvi. Adik-adik di rumah duduk manis, ambil Alkitabnya, ambil bukunya, pulpennya. Kita akan sebentar lagi akan diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
Kak Delvi dipersilakan. Kita akan tenangkan hati dan pikiran kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan boleh pelihara kami seminggu lamanya di dalam kegiatan aktivitas kami, baik kami yang sekolah dan kami yang belum sekolah. Tuhan boleh terus pelihara kehidupan kami, Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat pahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya yakin adik-adik yang ada di rumah sudah menghafal firman Tuhan ini atau sudah sering mendengar firman Tuhan ini yang bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini tema renungan kita jalan menuju keselamatan. Jalan menuju keselamatan. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan ini? Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan kita terpisah dengan Allah. Kita akan kembali melihat apa yang terjadi di masa lalu sehingga harus hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh jalan keselamatan. Adik-adik pernah melihat gambar ini? Oke, kalau belum pernah mungkin sudah ada juga yang pernah mengerti atau melihat gambar ini, kakak akan menjelaskan. Oke, ini adalah awal mula kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Manusia hidup bersekutu, berdamai dengan Allah. Ini adalah Allah yang menjadi raja di dalam kehidupan kita, menjadi satu-satunya pemimpin dalam kehidupan kita, dan kita pun selalu mengarahkan kehidupan kita kepada Allah sebelum adanya dosa. Bagaimana ceritanya ketika kita bisa jatuh ke dalam dosa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, adik-adik, ada jurang pemisah dalam kehidupan manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus dan sangat jauh. Jadi seperti ini. Hubungan manusia dengan Allah menjadi sangat jauh. Jadi pada saat itu adik-adik, ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Allah menaruh di sebuah taman yang disebut taman apa? Taman Eden. Jadi di Taman Eden ini Adam dan Hawa ditaruh di dalam taman yang sangat indah, yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Dan ketika Allah menaruh manusia ini di dalam Taman Eden, datanglah firman Allah kepada manusia itu mengatakan bahwa semua buah-buahan yang ada dalam taman ini boleh engkau makan, kecuali ada satu pohon di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh kalian makan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan. Namun pada suatu hari Hawa tergoda oleh si iblis sehingga ia memetik buah ini dan memakannya dan diberikan kepada Adam. Sejak itulah, karena pelanggaran inilah manusia jatuh ke dalam dosa sehingga ada dosa. Dan Allah mengatakan pada saat itu, ketika engkau memakan buah ini pastilah engkau mati. Mati dalam hal apa? Mati secara rohani. Hubungannya dengan Allah menjadi terputus dan sangat jauh. Tapi bukan hanya itu saja, karena efek dosa itu pun kita terus diikuti begitu banyak dosa, sehingga adik-adik kematian fisik pun menjadi bagian
kita karena kejatuhan dalam dosa. Sehingga karena kita sudah menjadi berdosa, harus ada korban untuk korban penghapus dosa. Sehingga korban pertama yang diambil oleh Allah pada saat itu adalah menyembelih anak domba. Ia sembeli untuk sebagai penghapus dosa, dan kemudian ia ambil untuk dia pakaikan kepada manusia itu, kulitnya diambil untuk dipakaikan kepada manusia itu. Itu adalah bentuk dari kasih Allah kepada manusia itu, dan Allah juga mengambil korban ini untuk menghapus dosa. Sehingga sejak saat itu selalu harus ada korban untuk penghapus dosa. Melalui darahnya ini menjadi korban penghapus dosa. Tapi apakah itu dapat menghapus dosa kita? Tidak, adik-adik. Sehingga apa yang terjadi? Muncul nabi yang akan mengatakan bahwa akan ada anak Allah yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghapus dosa-dosa kita. Hanya dialah yang bisa menghapus dosa kita. Yaitu siapa? Allah sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah selama hidupnya melakukan mujizat, memberi makan kepada orang banyak. Kemudian ia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dan Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah, sang penebus dosa manusia. Karena hanya Yesus yang tidak berdosa. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Sehingga ketika Nabi sudah menyampaikan bahwa akan ada anak Allah yang akan menebus dosa kita selama hidupnya pun, Yesus pernah berkata di usia 30 setelah Yesus Kristus menginjak usia 33 tahun, dia mengatakan, saya akan mati dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Jadi dari sinilah dia, tapi murid-muridnya pada saat itu adik-adik tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, maksud dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga pada saat itu untuk menebus dosa kita, karena hanya Yesus sebagai korban yang berkenan di hadapan Allah, ia pun mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Yesus Kristus inilah yang menjadi pengantara antara kita untuk memperoleh jalan keselamatan kepada Bapa. Siapakah yang akan diselamatkan adik-adik? Adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jika percaya, kalau tidak ya akan terus mati dan tidak akan memperoleh jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah Kristus mengatakan pada pembacaan kita pada saat pagi hari ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya korban keselamatan yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga setiap orang yang percaya adik-adik akan memperoleh kembali jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita kembali kepada Yesus. Di dalam Yesus Kristus kita dapat kembali datang kepada Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan banyak hal berkorban, atau bukan karena kita mempersembahkan korban yang banyak kepada Allah, tapi karena Yesus Kristus sendiri yang membawa kita kembali kepada Allah. Di dalam Dia kita memperoleh perkenanan kepada Allah, dan di dalam Yesus Kristus adik-adik kita kembali dapat menyembah dan memuji Tuhan secara langsung kepada Allah. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke adik-adik, ini sangat penting bagi kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan, untuk mengerti tentang iman kita kepada Yesus Kristus adik-adik. Kiranya firman-Nya ini boleh memberkati kita semua, dan kiranya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerti akan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan boleh kembali
menguatkan hati dan iman kami tentang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam Engkau kami memperoleh jalan keselamatan. Kiranya Tuhan terus menuntun hidup kami agar hal ini dapat kami pahami dan kami mengerti ya Bapa, dan iman kami semakin dikuatkan di dalam Yesus Kristus, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya semakin hari kami semakin beriman hanya kepada Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Terlebih Bapa, di masa-masa pandemik seperti ini, pertolongan dan perlindungan kami hanya peroleh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan usaha orang tua mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil, dan berikan kesabaran, kemampuan dalam terus mendidik dan mengajar anak-anak-Mu dalam terang kebenaran-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami terus serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Hidup kita tidak bisa balas atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ada pengumuman Ibu? Iya, pengumumannya seperti biasa, adik-adik yang rindu untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, silakan adik-adik menghubungi, memberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau langsung ke rekening BCA. Kalian bisa mentransferkannya dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang lebih luar biasa lagi. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa penutup nanti Ibu Eli. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami dapat menikmati berkat yang daripada Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadikan persembahan di hadapan-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga menjadikan kekuatan baik kepada anak-anak yang sudah mendengarkan. Biarlah mereka diberkati dan Tuhan memberkati di dalam sekolah mereka, di dalam apa yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkatinya, memberikan hikmat, akal budi, kepintaran yang daripada Engkau, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang masih sekolah secara online maupun yang sudah bertatap muka, Tuhan memberikan kekuatan, dan terutama Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua mereka yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita Allah menyertai kepada kami, baik anak-anak yang ada di rumah maupun kami guru-guru yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkatinya.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.